wabarakatuh. Nama saya Diandra Firasali Fauzi. Untuk tugas kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen Bapak Hadi Prana Abadi, saya membuat video dengan materi organisasi multinasional. Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara, biasanya di negara berkembang. Sebuah organisasi multinasional akan beroperasi di banyak negara dan harus siap menghadapi perbedaan budaya seiring dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap anak-anak perusahaannya. Terdapat 3 masalah khusus dalam organisasi global, diantaranya perbedaan kebudayaan, harga transfer, dan perbedaan nilai tukar mata uang. Materi pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan budaya. Ketika sebuah organisasi merentakkan operasinya melintasi berbagai negara, perbedaan budaya yang sangat besar yang berkaitan dengan karakter nasional dan regional yang ada, mempunyai hubungan yang penting dengan pengendalian manajemen. Menurut Hofstede, budaya dapat berbeda pada 4 dimensi. Yang pertama, jangkauan kekuasaan, merujuk kepada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara tidak seimbang. Yang kedua, individualisme atau kolektivisme, merujuk kepada sejauh mana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai seorang individu atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian, merujuk sampai sejauh mana seseorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu. Yang keempat, maskulinitas atau feminitas, merujuk kepada sampai sejauh apa pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut. Apakah pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut berupa ketegasan dan materialis versus perhatian pada orang lain dan kualitas hidup. Materi yang kedua adalah harga transfer. Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Namun, dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya untuk dapat sampai kepada suatu harga transfer. Pertimbangan untuk dapat sampai kepada suatu harga transfer terbagi menjadi berikut. Yang pertama, perpajakan. Sistem harga transfer yang memungkinkan pengalihan keuntungan di negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan perusahaan yang digabungkan dari seluruh dunia. Yang kedua, peraturan pemerintah. Jika tidak diatur oleh pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimalkan laba kena pajak di negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan yang tinggi. Namun, otoritas pajak pemerintah menyadari adanya kemungkinan ini dan mengeluarkan peraturan yang menentukan bagaimana harga transfer dapat dihitung. Yang ketiga, ada tarif. Timbulnya tarif biasanya memiliki hubungan terbalik dengan timbulnya pajak pendapatan di dalam harga transfer. Yang keempat, ada pengendalian devisa. Harga transfer yang lebih rendah memungkinkan anak perusahaan untuk memasukkan komoditas tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Yang kelima, ada akumulasi dana. Harga transfer adalah salah satu cara untuk mengalihkan akumulasi dana ke dalam atau keluar negara tertentu. Yang keenam, joint venture. Jika induk perusahaan AS membebankan harga lebih tinggi bagi komponen yang dikirimkan ke Jepang, mitra joint venture Jepang kemungkinan besar akan menolak harga tersebut karena harga itu akan memperkecil laba operasinya dan mengakibatkan bagian keuntungan dari mitra joint venture Jepang tersebut juga semakin kecil. Pertimbangan hukum. Hampir semua negara melakukan beberapa pembatasan pada fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk transaksi dengan anak-anak perusahaan di luar negeri. Alasannya adalah untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak penghasilan di negara tuan rumah. Metode-metode harga antar perusahaan sepengendali yang dapat diterima disusun menurut prioritasnya. Pertama, metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Kedua, metode harga jual kembali. Ketiga, metode biaya plus. Materi selanjutnya adalah nilai tukar mata uang. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang, di mana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Lebih spesifik lagi, perusahaan multinasional memiliki exposure akibat translasi, transaksi, dan ekonomi perubahan nilai tukar. Pertama-tama, kita akan membahas nilai tukar secara singkat dan membahas berbagai jenis exposure nilai tukar. Pilihan metrik dalam evaluasi kinerja. Hampir semua perusahaan multinasional memiliki sistem evaluasi performa kinerja
yang membandingkan aktual terhadap anggarannya dalam menilai kinerja anak perusahaan. Terdapat 3 kemungkinan pemilihan metrik dalam penetapan dan pelacakan anggaran. Efek translasi. Translasi adalah proses pernyataan kembali informasi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lain. Berikut adalah efek dari translasi. Transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki. Berikut adalah efek transaksi.